mencari selalu kabarnya atau keadaannya. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'iluka anha, akan menanyakan hal tersebut kepadamu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin akan ditanya dari kepemimpinannya. Jadi bab yang dibaca ini adalah merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian ini adalah pemimpin. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah perihal kepemimpinannya, bagaimana dia berlaku dengan rakyatnya, dengan apa yang dia pimpin. Apakah dia berlaku adil, apakah dia gunakan kepemimpinannya dengan benar, atau malah dia gunakan kepada jalan yang salah. Kemudian Habib Abdul Haddad mengatakan kepemimpinan ini terbagi jadi dua, kata beliau. Ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Yang khusus ini insya Allah semua kita ada. Insya Allah semua kita ada yang khusus ini. Apa itu kepemimpinan yang khusus? Wa ani bi ra'iyatikal khassah, dan yang saya maksud, kata beliau, kepemimpinan yang khusus itu adalah jawarihaka, kepemimpinan kita atas anggota tubuh kita yang 7. Jawarihakas sab'a, anggota 7 kita. Anggota 7 itu wahya al-lisan, lidah, was-sama', dan pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal batni, wal batnu, dan perut, wal farju, yang kelima adalah kemaluan, wal yadu, yang keenam adalah tangan, war rijlu, yang ketujuh adalah kaki. Ini namanya anggota 7. Anggota 7: mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Ini semuanya adalah layaknya rakyat kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat anggota 7 ini, Allah berikan kepada kita, dan Allah jadikan mereka itu tunduk dengan kehendak kita. Yalah, tangan ini, kemudian kaki, perut, dan segala macam yang 7 tadi itu Allah beri, dan Allah jadikan semua 7 tadi tunduk dengan apa mau kita. Tangan kita ini mau kita arahkan ke atas, kadang mungkinnya menolak, hendak ke bawah, kan gitu, pasti mau umpati. Kita arahkan ke depan, kadang maunya nolak, kemudiannya ke belakang, atau kadang mau bergerak, kadang bisa. Karena kita pemimpinnya, mau kadang mau nurutinya. Mata kita juga sama, kita pakai hendak melihat apa, itu kadang mungkinnya melawan, kadang bisa tunduk dengan apa yang kita inginkan. Inilah yang dikatakan kepemimpinan kita yang khusus. Insya Allah semua kita ada ini. Jadi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana cara kita memimpin anggota yang 7 ini. Dipergunakan ke jalan taat atau malah dipakai untuk bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Yang macam-macam. Setiap anggota 7 ini ada maksiatnya masing-masing. Maksiatnya masing-masing. Perut misalnya, disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab beliau, kitab Risalatul Jami'ah.
Apa kata Habib Ahmad bin Zain? Fa ma'asil batni mithlu akli riba. Maksiat perut itu diantaranya kata beliau makan dari hasil riba. Itu maksiat perut. Wa syurbi kulli muskirin, dan meminum segala yang memabukkan juga maksiat perut, baik bentuknya minuman atau bentuknya yang dimakan, misalnya tablet atau segala macam yang kira-kira bisa memabukkan, menghilangkan akal orang yang mengkonsumsinya, maka itu haram dan hukumnya adalah maksiat perut. Wa akli malil yatim, dan diantaranya makan harta anak yatim. Wa kulli ma haramallahu alaih, dan setiap apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimakan dan diminum, maka itu semuanya adalah maksiat perut kita. Maksiat perut. Wa ma'asil lisan, adapun maksiat lisan, lidah kita kathiratun, banyak. Wah, ini maksiat lidah ini paling banyak sudah. Maksiat lidah paling banyak. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan kurang lebih sekitar 20 macam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maksiat lidah. Lidah ini kata ulama apa? Saghirun jurmuh, saghirun jirmuh, kabirun jurmuh. Bentuknya halus tapi dosanya ganal. Itu lidah. Macam-macam bentuk maksiat lidah. Bahkan Nabi mengatakan al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala, musibah itu semuanya kebanyakan datang dari lidah. Bepender sembarangan, ngomong asal-asalan, akhirnya turun bala. Bala tadi bisa jadi kenainya seorang, orang bari karena lidah badan binasa kan gitu. Jadi bahaya lidah ini. Kadang-kadang gara-gara lidah yang kecil ini 2 orang bisa berkelahi. Kadang-kadang bisa sekampung berkelahi gara-gara muntungnya aja. Padahal masalahnya remeh aja, senggol gitu aja, tapi muntung yang mengganalkan gitu. Akhirnya berkelahi antara kampung satu dan kampung yang satunya. Kadang-kadang antara suku berkelahi gara-gara lisan. Oh, bahaya lidah ini. Banyak madaratnya. Pagarnya banyak. Kata ulama al-hikmah ini. Ada gigi yang menutupi, ditutupi dengan bibir pulang. 2 pagarnya. Supaya apa? Kata mereka, supaya kita itu lebih sedikit berbicara, lebih banyak mendengar. Nah, telinga 2 disuruh, diberi 2, banyak mendengar dan tidak terlalu banyak berbicara. Masya Allah. Apa diantaranya dosa lisan? Kathir aydan mithl ghibah, seperti ghibah. Jelas ghibah ini adalah dosa yang paling disenangi oleh nafsu kita. Wah, paling nyaman kalau sama ghibah itu. 3 jam tahan duduk, kada bergerak sudah ngisahkan orang itu lezat wujur rasanya. Ghibah ini adalah hal yang paling disenangi oleh nafsu kita, ajar Habib Ali Habsyi. Makanya menghilangkannya agak repot sedikit, melawannya. Tapi bisa, ada mungkin, kada bisa. Bisa bergamatan. Bila ada sudah orang mulai mengisahkan, nah, diarahkan ke pembicaraan yang lain. Kalau ada mau juga tinggalkan. Kalau kada, tetap kena dosa juga. Wah, aku kada umpat mengisahkan, tapi pengen mendengari, ya sama aja. Inya yang ngesahkan, aku mendengari. Ya kalau pengen kada mendengari, ampihnya berkisah. Coba pengen tinggalkan, mulanya berkisah sorangan kan gitu. Nah, sama aja jarak Habib Laudat ahadul muqtabain. Orang yang mendengar itu termasuk salah satu yang menggibah juga. Apa itu gibah? Dzikruka akhaka bima yakrahullah. Kamu menyebutkan orang lain dengan bidzikruka akhaka bima yakrahu. Menceritakan orang lain di belakangnya yang sekiranya kalau nya mendengar sarik. Itu ghibah. Kira-kira kalau omongan ini nah dipandirkan di hadapannya, sarik adanya.
Oh sareknya gibah berarti. Tapi kalau nyak ada marah ya kada gibah, walaupun itu nyambatinya gitu. Cuman biasa aja. Oh ada sareknya, ada bapak bikin sambati kada masalah. Berarti lain gibah. Tidak kena dosa gibah. Itu yang pertama. Wan namimah, dan diantara dosa lisan lagi namimah. Apa namimah? Adu domba. Ini juga termasuk sifat yang berbahaya, adu domba ini. Itu tadi bisa orang berkelahi sekampungan gara-gara adu domba, suku berkelahi gara-gara adu domba, negara bisa perang gara-gara adu domba. La yadkhul jannah an-namam, jar Nabi, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Wal kadzib, dan yang selanjutnya diantara dosa lisan adalah berbohong, wasyatmi, dan menghina orang lain, merendahkan orang lain. Wa ma'asil ain, dan diantara maksiat mata an-nadhar ila nisa'il ajnabiyat wa nadharil aurat, yaitu memandang bagi laki-laki ini, memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya dengan pandangan syahwat. Dengan pandangan syahwat ini dosa mata. Tidak boleh perempuan. Termasuk diantaranya memandang amrot. Itu dosa besar itu. Tahu apa amrot? Amrot itu kanak halus. Kanak halus laki-laki. Ini lucu muhanya modelnya gitu. Anak ini bekumis balom, bejanggut balom, saking lucunya muhanya kayak bebinian. Nah itu laki-laki memandang dengan amrot itu dosanya lebih besar daripada memandang kepada perempuan satu jenis sama-sama laki-laki. Nah ini bahaya ini, karena kan ada kekanakan itu yang pina muhanya tuh bagus gitu, putih, orangnya bersih ya, tapi bang belum berjenggot, belum berkumis, sampai yang kayak bebinian, jadi kemudian ketujuh melihat muhanya tuh, itu bisa menimbulkan fitnah. Dosanya besar memandang amrot itu, kada boleh. Kadang-kadang malah ketujuh, ada ketertarikan kadang-kadang. Bila melihat anak itu himongnya, senangnya, kena di kibit-kibitnya, bisa diciumnya kadang-kadang. Nah kalau masih halus benar ya ada. Ini umur-umur yang umur 8 tahun gitu, umur 9 tahun. Ada namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini ulama ahli nahu, ulama bahasa Arab, lughah. Orangnya gagah banget Imam Sibawayh ini, putih. Saking gagahnya yang kayak bebinian muanya. Beliau berguru dengan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama besar, orang Masya Allah Imam Khalil bin Ahmad itu. Beliau imam lughah juga bahasa Arab. Beliau juga imam Al-Quran, qiraat Al-Quran, Imam Khalil bin Ahmad. Nah sidin juga apa? Ulama-ulama ilmu-ilmu yang lain. Ketika sidin berhaji itu berdoa di hadapan Ka'bah, ya Allah, ujar Imam Khalil, tolong berikan ulun ilmu yang belum pengen berikan kepada siapapun di dunia ini. Akhirnya Allah kabulkan doa sidin. Allah jadikan beliau orang yang pertama kali mencetuskan ilmu arud, ilmu tentang syair Arab, qasidah. Nah, belajar ilmu arud, ilmu qasidah Arab itu begini, dipelajari. Akhirnya bisalah orang membuat qasidah Arab juga, biar orang Indonesia kan gitu. Ini namanya ilmu arud, meneliti qasidah Arab. Itu sidin yang paling pertama kali berkat doa sidin. Imam Khalil bin Ahmad itu kalau ngajar santri, ngajar murid-murid ya kayak biasa kayak kita ini. Tapi kalau ngajar Imam Sibawayh kadang mau sidin berhadapan gini di belakang. Jadi belajarnya berbelakangan gitu. Kayak orang sembahyang berjamaah gitu. Sidin hadap sana, Imam Sibawayhnya di belakang menghadap sidin. Kenapa? Karena Imam Sibawayh ini amrot, orangnya gagah bujur, saking gagahnya kayak bebinian tadi muhanya, putih bersih. Nah, karena beliau orang yang wara, orang yang soleh, ya kadang sidin tertarik, cuman khawatirnya
takutnya menghindari fitnah, maka sidin kalau ngajar Imam Sibawi itu bepaling, kada mau berhadapan. Itu termasuk dosa mata dan termasuk dosa besar. Amrat itu. Wa nadharil aurat, dan memandang aurat termasuk dosa mata, baik itu aurat lawan jenis atau yang sesama jenis. Laki-laki melihat aurat laki-laki ya sama dosa juga. Mentang-mentang sama-sama laki-laki lalu buka-bukaan aurat ya ada gitu. Tetap sama, laki-laki juga kada boleh memandang aurat laki-laki yang lain. Perempuan juga sama, kada boleh memandang aurat perempuan yang lain. Sama-sama kada boleh. Wan nadhari bil istihqar, dan termasuk dosa mata memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Kadang-kadang ada orang tuh melihat orang lain itu sambil meremehkan dalam hatinya. Orang ini sugih aja, sandalnya buruk benar misalnya nih. Dalam hatinya memandang orang lain dengan pandangan paharat, takut sekali pada orang ini. Memandang dengan pandangan meremehkan, itu dosa mata itu. Gak ada boleh. Wan nadhari fi baitil ghairi bighairi idzni. Termasuk dosa mata itu adalah memandang ke dalam rumah orang lain, itu dosa mata itu. Berjalan di muka rumah orang, matanya melihati ke dalam rumah orang itu. Udah, apalagi di gang halus rumah itu ternyata kelihatan benar itu. Gang halus parak benar antara jalan dengan rumah. Bilanya berjalan itu lihat ke mukanya, berjalan setiap rumah orang lihatinya ke dalam rumah. Itu kada boleh, hukumnya haram, kecuali orang yang mengizinkan. Bilanya orang yang kada mengizinkan kada boleh. Kada tahu pangkul ada orang berabah di tengah rumah itu, bebinian orang kan gitu sambil menonton, sih itih benar sih deh, dilihati benar ke dalam itu. Kada boleh. Makanya jargon kita bilang ngetok rumah orang tuh jangan berdiri di muka lawangnya, berdiri di kehiga sedikit. Jadi kalau orang buka lawang, kita tuh kada melihat ke dalamnya kayak apa. Kada tahu apa ada orang lewat misalnya naik mandi kah apakah kada tahu. Jadi jangan di muka lawangnya berdiri. Orang buka lawang kan kadang-kadang kada tahu di belakangnya kayak apa, asal buka aja. Nah itu lihat. Jadi buka, ngetok lawang tuh di pinggir, berkehiga sedikit. Jadi ngetok lawang gini. Jadi kalau orang buka kada langsung melihat. Nah orang nyinggok, ada apa, ada keperluan apa. Jorang masuk jorang, nah nyar masuk. Duduk di ruang tamu, duduk aja, jangan ke dapur juga melihati kayak itu, nah sama aja juga. Kada boleh. Makanya orang Arab itu di Yaman tuh rumah orang tuh betutup. Namanya ini lawang rumahnya. Ada lagi model kayak pagarnya pasti muka lawang itu betutup gitu. Jadi orang masuk tuh lewat higa sini sedikit, nah, masuk. Jadi kalau walaupun lawangnya berbukaan, orang lewat tuh kada kelihatan. Nah, kada melihat. Ini kada boleh inilah. Ini kada boleh. Ada orang yang hobinya gitu tuh ada. Sambil lewat sambil melihati ke dalam rumah orang. Nah, itu tuh jana ulama seandainya ada orang gitu, seandainya itu melihati gitu dalam dicucok matanya tuh ya kada kena kisos. Karena salahnya kada boleh tanpa izin. Kan kita tuh kalau melukai orang kan dikisos tuh. Bilanya melukai tangan orang balas lukai juga tangan kan gitu. Bilanya mata ya mata juga. Tapi kalau orang yang seperti itu, mamanya dicucok matanya misalnya nih, nyata kayak itu, refleks kah misalnya, dicucok matanya, buta matanya misalnya, maka kada kena kisos. Salahnya kenapa? Melihat rumah orang, ke dalam rumah orang. Hukumnya ada aja orang yang kayak itu tuh, masya Allah.